wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardana Saputra dari kelas 10 MIPA 6 akan menjelaskan tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Masuk penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Terciptanya kebijakan Gold, Glory, dan Gospel. 2. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam hal navigasi dan geografi. 3. Politik merkantilisme, yakni praktik dan teori ekonomi yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Yang keempat, penghentian perdagangan Asia dengan Eropa pada tahun 1453 karena hancurnya kota Konstantinopel. Yang terakhir, sebuah perjalanan Marco Polo yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Imago Mundi atau Citra Dunia 2 Milione atau Sejuta Keajaiban. Masuknya penjajahan bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan awal mula penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses masuk ke penjajahan bangsa Eropa ini dimulai pada tahun 1498. Pada tahun tersebut bangsa Portugis sampai di India, khususnya di kota Calcutta. Kemudian Portugis mendirikan sebuah kantor dagang di kota Goa pada tahun 1551. Setelah pendirian kantor tersebut, kemudian Portugis menjajah Malaka agar dapat dikuasai. Penjajahan bangsa Eropa tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan mereka melakukan hubungan dagang dengan wilayah Maluku yang merupakan penghasil rempah-rempah di Indonesia. Pada tahun 1512, pihak Portugis mendarat di kota Maluku dengan jalur laut. Di wilayah tersebut terdapat beberapa kapal yang berlabuh dengan pimpinan oleh Alfonso de Albuquerque. 3. Proses masuknya penjajahan bangsa Spanyol. Penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia selanjutnya dilakukan oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mulai masuk di Maluku, khususnya di kota Tidore pada tahun 1521. Mereka kemudian bersinggah di wilayah Bacan maupun Jailolo. Pihak Spanyol tergolong ke dalam ekspedisi yang bernama Miguel Hans del Cano. Pihak Maluku menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Portugis yang dikenal penuh dengan tipu muslihat. Kedatangan Spanyol dianggap melanggar perjanjian monopoli antara Portugis dengan Maluku. Pelanggaran tersebut membuat bangsa Portugis dan bangsa Spanyol bersaing untuk mendapat rempah-rempah dari Maluku. Maluku terbagi atas dua bagian, yaitu Ternate dan Tidore. Pada akhirnya Sultan Ternate memihak bangsa Portugis dan Sultan Tidore memihak bangsa Spanyol. Adanya pertentangan atau perbedaan sehingga bangsa Spanyol dan bangsa Portugis diselesaikan dengan cara perundingan Saragossa pada tahun 1592 dan menghasilkan perjanjian Saragossa yang bersih kesepakatan Spanyol dan Portugis. 4. Proses masuknya penjajahan bangsa Belanda. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia berawal sejak bangsa Belanda membeli hasil rempah-rempah dari kota Lisabon atau Portugis. Bangsa Belanda kemudian melakukan pelayaran ke Indonesia pada April 1595 dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman maupun de Keyser. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa, antara lain seperti para pihak Eropa memiliki jiwa petualang sehingga menyukai penyelesaian antar samudera. Kedua, orang-orang Timur Tengah menguasai jalur pelayaran dan pusat perdagangan. Dan ketiga, mengingat rempah-rempah yang berasal dari tempat asli agar mendapatkan harga yang murah kemudian dijual dengan harga yang mahal. Yang keempat, mulai berkembangnya teknologi pengetahuan seperti peta dan kompas sehingga memudahkan bangsa Eropa menemukan suatu tempat. Dan terakhir, menjelaskannya kembali agama Nasrani ke Indonesia demi melanjutkan perang salib yang pernah terjadi di masa lampau. 6. Dampak dan akibat penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia mengakibatkan sistem imperialisme dan kolonialisme barat menjadi berkembang di Indonesia. Proses masuknya penjajahan bangsa Eropa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung adanya penjajahan. Penjajahan di Indonesia juga diakibatkan terjadi perubahan politik yang meliputi perang salib, runtuhnya kerajaan Romawi Barat, serta hancurnya kerajaan Bizantium. Tidak hanya bidang politik saja yang dipengaruhi, melainkan bidang ekonomi dan sosial juga berpengaruh sehingga bangsa Eropa banyak menyebar di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sekian dari PPT saya, semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.